memiliki arti kekayaan atau keuntungan. Kata mamon dalam bahasa Aram ini mengandung makna bahkan mengacu kepada harta, kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Mamon juga konotasinya berkaitan dengan uang atau fulus atau nugut dalam bahasa Arab yang dimiliki oleh seseorang. Mamon ini baik bila dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Mamon menjadi petaka, mamon menjadi bencana ketika mamon tidak dikelola dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Kita diperhadapkan dengan pilihan. Apakah kita memilih setia kepada Allah atau memilih setia kepada mamon? Dalam dunia ini kita diperhadapkan oleh banyak pilihan. Pilihan-pilihan kitalah yang menentukan bagaimana relasi kita dengan Tuhan, relasi kita juga dengan mamon yang hari ini dipercayakan Tuhan kepada kita semua. Dalam bagian kebenaran firman Tuhan ini, kita melihat bagaimana seorang Paulus mengajarkan Timotius agar mengelola keuangan dengan baik, dengan benar, sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Karena tanpa pengelolaan yang baik, mamon menjadi batu ujian bagi karakter setiap insan. Pengelolaan yang salah mendatangkan akibat yang fatal, baik di masa kini di sini dan juga di masa kekekalan. Karena itu pada kesempatan hari ini kita melihat apa sih konsekuensi dari pengelolaan mamon yang salah dalam kehidupan orang percaya di masa kini dan konsekuensinya di masa yang akan datang. Yang pertama dalam bagian kebenaran firman Tuhan, pengelolaan mamon yang salah dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan itu akan mendatangkan pembunuhan karakter atas diri dan kehidupan setiap orang percaya. Surat ini adalah merupakan surat pengembalaan yang ditulis oleh Paulus, diberikan kepada anak didiknya, bahkan anak rohaninya Timotius. Karena Paulus melihat bagaimana keberadaan dan keberlangsungan daripada nabi-nabi palsu, guru-guru palsu yang berdiri dan mengajarkan berbagai macam ketidakbenaran. Dan salah satu ketidakbenaran yang mereka ajarkan kepada jemaat pada masa itu adalah berkaitan dengan mamon. Guru-guru palsu ini mengajarkan berbagai macam doktrin yang palsu, doktrin yang menyesatkan, doktrin yang tidak sehat, doktrin yang tidak sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Karena itu Rasul Paulus menekankan kepada anak didiknya Timotius, ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Ayat yang ketiga, jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Ini ditekankan oleh Rasul Paulus. Bahwa pengajaran-pengajaran sesat hari ini begitu luar biasa. Yang terjadi di masa silam kini terjadi sekali lagi dalam kehidupan kita hari ini. Dan ada begitu banyak orang di luar sana yang hari ini terbujuk oleh berbagai macam ajaran-ajaran palsu. Mereka mengajarkan bahwa ketika kita mengikut Tuhan, ketika kita menyangkal diri dan mengikut Tuhan, maka Injil yang hari ini mereka beritakan adalah Injil palsu. Karena mereka mengajarkan bahwa ketika mereka mengambil keputusan mengikut Tuhan, maka mereka akan diberkati secara finansial di dalam harta benda. Baik itu kekayaan, uang, baik itu berupa materi dan lain sebagainya. Ini satu penyesatan yang terjadi. Karena itu Paulus menekankan kepada kita bahwa ketika konsep dan cara berpikir kita, orientasi kita
kepada uang, orientasi kita kepada kekayaan, orientasi kita kepada benda, maka ini menjadi petaka, ini menjadi masalah bagi kehidupan kita. Itu sebabnya Rasul Paulus mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita keluar dari kebenaran yang sesungguhnya, maka ini membunuh karakter kita. Pembunuhan karakter sering terjadi karena orientasi dari orang-orang yang percaya, mengaku diri percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, lebih mengedepankan uang. Firman Tuhan berkata bahwa cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Berarti apakah kita nggak boleh punya uang? Boleh. Kita dianjurkan untuk kita memiliki uang yang banyak. Tetapi penekanan Rasul Paulus di sini adalah berkaitan dengan ketika kita menjadikan uang menjadi tuan atas hidup kita, maka petaka mengintai kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bencana mengintai kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengapa demikian? Karena ketika kita membaca di sini, ketika orang yang menjadikan uang menjadi tuan atas hidupnya, maka kita lihat di sana ayat yang keempat, ia adalah seorang yang berlagak tahu. Orang yang hari ini diperbudak oleh uang, dia membuat dirinya seperti dia tahu segala-galanya. Dia membuat dirinya, dia berlagak tahu padahal dia sendiri nggak tahu. Orang yang menjadikan uang menjadi tuan atas hidupnya, kita lihat di sini, dia tidak tahu apa-apa. Tetapi karena uang mengontrol seluruh totalitas kehidupannya, dia mencoba untuk mengatur segala sesuatu di dalam kehidupannya, sehingga pada akhirnya kita lihat yang terjadi adalah kekecewaan, keputusasaan. Ketika orang ini tidak dihargai, ketika orang ini tidak dianggap, ketika orang ini tidak dipandang. Orang yang menjadikan uang di atas segala-galanya, menjadi tuan di atas diri dan hidupnya, ini akan membunuh karakternya. Membunuh karakternya karena apa? Dia akan menghalalkan segala cara. Ketika dia uangnya kurang, ketika dia tidak mendapatkan apa yang menjadi impian harapannya, dia akan berupaya dengan berbagai macam cara. Dia menghalalkan berbagai macam cara, sehingga dia tipu sana, tipu sini. Dia akan berbohong. Dia akan menghalalkan cara untuk mendapatkan uang. Sehingga banyak cara yang dia lakukan, banyak cara yang dia legalkan. Sehingga pada akhirnya, karakter dia sebagai seorang anak Tuhan itu menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bahkan ketika uang itu dijadikan sebagai tuan atas hidupnya, firman Tuhan berkata di sini, penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata. Orang yang cinta uang seringkali banyak ngomong, banyak ngelabuin orang. Orang yang menjadikan uang di atas segala-galanya, bukan Tuhan di atas segala-galanya. Dia akan menghalalkan segala cara. Dia akan menggunakan mulut bibirnya untuk menipu, untuk berbohong, untuk berdusta, untuk memuaskan segala hasrat hawa nafsunya, untuk memuaskan keinginannya. Ini menjadi masalah, bersilat-silat kata. Uang hari ini kita melihat, bahkan apalagi menyebabkan dengki. Ada begitu banyak orang yang hari ini menjadi suka meminjamkan uang kepada orang. Hari ini saya lihat ada begitu banyak orang yang hari ini meminjamkan uang, membungakan uang kepada orang. Yang ada ada iri hati, ada dengki, bahkan ada ada cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak berpikiran sehat. Jadi kita lihat ending dari orang yang hari ini menjadikan uang di atas segala-galanya, dia akan mencoba untuk membungakan uang dengan berbagai macam cara. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Sadar tidak sadar, orang yang tadinya memiliki reputasi tinggi, orang yang tadinya harus dianggap sebagai tokoh masyarakat, orang yang tadinya seharusnya menjadi suri dan teladan, justru menjadi batu sandungan bagi sesama. Saya melihat ada begitu banyak orang yang hari ini meminjamkan uang kepada orang yang membutuhkan dengan bunga yang tinggi. Yang terjadi ketika orang yang meminjam tidak mampu mengembalikan dengan baik, maka terjadi yang namanya percekcokan, terjadi yang namanya curiga, terjadi yang namanya iri hati, terjadi yang namanya kedengkian, terjadi yang namanya fitnah satu dengan yang lain. Uang itu bisa membunuh karakter seseorang ketika uang tidak dikelola dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan.
Uang adalah merupakan alat transaksi yang dapat dipakai, yang bisa kita gunakan untuk melakukan segala macam aktivitas. Uang sangat penting kita butuhkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Uang juga memiliki fungsi yang dipakai untuk transaksi, untuk mencukupkan, memenuhi semua yang menjadi kebutuhan kita. Tanpa uang kita tidak bisa melakukan aktivitas. Tetapi ironis hari ini, banyak orang yang sudah punya uang, tetapi masih terus melakukan berbagai macam penipuan. Banyak orang yang hari ini sudah kaya, hari ini masih mencoba untuk korupsi. Ada apa yang salah? Orang-orang pintar, orang-orang hebat, tetapi karena cinta akan uang, akhirnya karakter mereka dibunuh. Kita lihat korupsi yang hari ini terjadi, begitu terstruktur, sistematis, dan masif dilakukan di dalam bangsa dan negeri kita yang kita cintai. Tokoh-tokoh ini bukan tokoh-tokoh yang sembarangan, tokoh-tokoh yang intelektual, tokoh-tokoh yang luar biasa. Tetapi hal yang kita lihat hari ini terjadi adalah terjadinya korupsi. Ketika seseorang yang memiliki titel, gelar, jabatan, kedudukan, korupsi, maka saat itu juga terjadi yang namanya pembunuhan karakter. Di dalam kehidupan kekristenan pun demikian. Ketika saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian orientasi kita kepada uang, maka percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, lambat atau cepat, cepat atau lambat, dalam kehidupan kita, ketika kita tidak insaf, ketika kita tidak bertobat, maka kita pun juga akan terjerumus dalam berbagai macam tipu daya. Kita akan menggunakan mulut, bibir kita, lidah kita, bersilat kata untuk meraup apa yang bukan menjadi hak kita. Karena itu pentingnya pertobatan bagi kita. Konsekuensinya memalukan. Inilah strategi iblis di akhir zaman yang akan mencoba untuk mempengaruhi kita. Di tengah-tengah situasi tekanan yang hari ini terjadi karena pandemi COVID-19. Ada banyak orang yang begitu mengalami tekanan, baik dari sisi keuangan. Semua orang, siapapun dia, mengalami tekanan yang begitu luar biasa, himpitan yang begitu luar biasa. Karena harus membayar begitu banyak tunggakan-tunggakan. Karena utang piutang yang ada di bank, yang ada di koperasi dan lain sebagainya. Dan ini membuat banyak orang akhirnya hari ini menghalalkan segala cara. Tetapi message firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kembali kepada kita, ketika kita melakukan hal-hal ini, maka kita secara tidak langsung membunuh karakter kita. Karakter anak Tuhan harus tetap ada di dalam relnya Tuhan. Karakter anak Tuhan harus tetap ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Menghidupi kebenaran ini. Kita tidak boleh kompromi. Firman Tuhan berkata di dalam Matius pasal yang ke-6. Ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24. Di sana firman Tuhan jelas bagi kita semua. Saya rindu bacakan bagi kita ayat ini. Di dalam Matius pasal 6. Di sana firman Tuhan dengan jelas ayat yang ke-21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita dipanggil oleh Tuhan. Tuhan meminta kepada kita untuk mengabdi hanya kepada Tuhan. Ketika kita mengabdi kepada Tuhan, maka orientasi kita itu akan tetap ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan melakukan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Jadi ini pilihan bagi kita. Pembunuhan karakter itu akan terus terjadi ketika kita tidak insaf dan kita tidak bertobat. Salah satu tokoh di dalam Alkitab, ketika kita membaca di dalam kitab Yosua pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-26, bagaimana kita lihat di sana ada seorang Akan. Ketika bangsa Israel menghadapi bangsa Ai pada masa itu, mereka mengalami kekalahan. Bangsa Ai adalah bangsa yang kecil. Bangsa Ai adalah bangsa yang tidak sebesar bangsa Israel pada masa itu. Dan ada ultimatum. Mereka sudah coba untuk ke sana dan melihat
kekuatan dari bangsa Ai. Dan pada akhirnya mereka memberikan laporan kepada Yosua bahwa mereka akan mengalahkan bangsa Ai. Karena itu tidak perlu banyak-banyak orang yang harus diutus ke sana. Tetapi realita yang terjadi adalah karena keserakahan Ai, keserakahan Akan. Dia mencoba mengambil barang-barang yang sudah dikhususkan bagi Tuhan. Sehingga bangsa Israel mengalami kekalahan yang begitu luar biasa. Dan Yosua kembali kepada Tuhan bertanya, Tuhan, mengapa kami dikalahkan? Mengapa kami mengalami kekalahan demi kekalahan yang begitu luar biasa? Dan Tuhan berbicara kepada Yosua, karena ada bangsa Israel. Karena ada orang-orang Israel yang serakah. Karena ada orang-orang Israel yang serakah mengambil barang-barang yang sudah dikhususkan bagi Tuhan. Mereka sudah kaya, Akan sudah kaya, sudah punya segala sesuatu. Tetapi keserakahan dia telah menjerat dia. Jadi kita melihat akhirnya Akan dan keluarganya akhirnya dihukum mati. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah merupakan contoh. Jadi kembali lagi, tidak ada cara lain. Satu-satunya agar kita tidak mengalami pembunuhan karakter yang membuat kita malu, keluarga kita malu, sesama kita, rekan-rekan kita, teman-teman kita malu. Bahkan terlebih Tuhan. Hanya ketika kita insaf kembali kepada Tuhan dengan mengelola setiap harta benda, baik itu keuangan yang dipercayakan kepada kita, sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Bagian yang kedua dari kebenaran firman Tuhan, ini konsekuensi apa yang kita akan alami ketika kita salah mengelola harta benda atau mamon yang Tuhan percayakan kepada kita. Di dalam ayat yang ke-8, 9, 10 di sana kita temukan konsekuensi yang kedua ketika kita salah di dalam mengelola mamon adalah kita menyimpang jauh dari kebenaran. Kita akan menyimpang jauh dari kebenaran. Di dalam bagian firman Tuhan, tetapi mereka yang ingin kaya, ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Jadi kita lihat orang yang hari ini tidak mengelola keuangan dengan baik, dia akan hidup dalam ketidakpuasan. Dia akan hidup di dalam kepura-puraan. Dia akan hidup di dalam berbagai macam kemunafikan. Orang yang hari ini mengelola keuangan bahkan harta benda dengan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, dia akan hidup di dalam keserakahan. Bahkan dia hidup jauh dari Tuhan. Hidup dengan berbagai macam kekuatan dia sendiri. Sehingga pada akhirnya segala kejahatan yang dia akan lakukan, dia akan mengkompromikan banyak hal. Sehingga pada akhirnya dia terjerat dengan berbagai macam tipu daya. Dia akhirnya terjerat dengan berbagai macam hal yang akhirnya menyesatkan dia. Ini menjadi masalah di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jadi pergumulan kita hari ini adalah kembali lagi kepada kebenaran. Kebenaran ini menjadi inti di dalam kehidupan kita. Karena kebenaran inilah yang menjadi tujuan kehidupan kita. Tanpa kebenaran kita tidak akan bisa keluar dari yang namanya ketamakan. Tanpa kebenaran kita tidak akan keluar dari yang namanya keserakahan. Tanpa kebenaran kita tidak akan keluar dari yang namanya kemunafikan. Hanya di dalam kebenaran kita akan mampu melihat seluruh totalitas kehidupan kita. Dan kita berjalan di dalam prinsip-prinsip kebenaran yang ada. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menyimpangnya seseorang dari dalam kebenaran, menyimpangnya seseorang dari nilai-nilai, menyimpangnya seseorang dari prinsip-prinsip kebenaran adalah karena tamak dan cinta akan uang. Banyak orang hari ini karena mengejar uang. Banyak orang hari ini karena mengejar materi. Banyak orang hari ini karena mengejar kekayaan. Mereka meninggalkan Tuhan. Ada yang karena ingin untuk kaya. Ada yang karena ingin banyak uang. Ada yang karena ingin untuk memiliki segala sesuatu. Hari ini orang-orang ini datang ke dukun, datang ke paranormal, datang ke orang pintar,
tujuannya satu, adalah untuk mendapatkan kekayaan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan yang namanya materi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan yang namanya kekayaan. Ini menjadi masalah. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan ini, agar kita insaf dan cepat bertobat kembali kepada Tuhan. Banyak orang hari ini berupaya berusaha dengan kekuatannya sendiri, sehingga mereka mengalami rasa frustrasi. Mereka mengalami berbagai macam tekanan hidup dan lain sebagainya. Karena upaya dan usaha untuk mencari uang. Dengan menghalalkan berbagai macam cara, banyak orang terjebak dengan berbagai macam tipu daya iblis. Sehingga pada akhirnya mereka diperbudak oleh harta kekayaan. Mereka diperbudak oleh uang. Sehingga mereka tidak menikmati kehidupan yang sesungguhnya. Mereka tidak menikmati kehidupan yang ideal, yang dipersiapkan oleh Tuhan di dalam kebenaran firman-Nya. Kita diajarkan melalui kebenaran firman Tuhan. Di sini dengan jelas firman Tuhan berkata, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu, hampa, dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Jadi konsekuensi yang luar biasa dipaparkan di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Ketika kita menjadikan harta kekayaan menjadi sentral dari kehidupan kita. Ketika kita menjadikan uang menjadi sentral bagi kehidupan kita, maka cepat atau lambat atau cepat, kita akan mengalami yang namanya keputusasaan. Kita akan mengalami yang namanya kekecewaan. Kita akan mengalami yang namanya kepenatan. Kita akan mengalami yang namanya kesusahan. Kita akan mengalami yang namanya kehancuran dan kebinasaan. Bahkan karena mengejar uang, firman Tuhan di sini berkata, karena ingin mengejar uang, maka banyak orang telah menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Firman Tuhan berkata bahwa ketika kita mengejar uang, maka kita sedang sadar tidak sadar, orang yang orientasinya sentralnya hanya kepada uang, kepada harta kekayaan, dia telah menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ini realita yang hari ini terjadi. Ini fakta yang hari ini terjadi. Ketika kita mengedepankan uang dan harta benda di atas segala-galanya, maka kita tidak akan pernah menikmati yang namanya berkat Tuhan. Kunci dari segala keberhasilan yang harus kita miliki, yang harus kita ketahui adalah itu segala sesuatu itu datang dari Tuhan. Semua berkat itu datang dari Tuhan. Segala yang hari ini kita miliki, segala yang hari ini dititipkan dan dipercayakan kepada kita, itu semuanya datang dan bersumber dari Tuhan. Dan hanya Tuhan satu-satunya yang harus diprioritaskan dalam hidup kita. Bonus yang hari ini kita terima, bonus yang hari ini kita miliki, itu datang dari Tuhan. Jadi kata kuncinya bagi kita agar kita melihat dan menikmati segala berkat Tuhan adalah memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Ketika kita memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya, maka berkat jasmania, berkat rohania itu akan ngekor dalam kehidupan kita hari lepas hari. Beratnya kehidupan hari ini bukan karena Tuhan, tetapi karena kita sendiri yang tidak mengkoneksikan diri kita dengan Tuhan yang adalah sang sumber berkat itu sendiri. Beratnya kehidupan kita hari ini, dan kita mengalami yang namanya berbagai macam krisis dalam pikiran kita, bahkan membuat pikiran kita menjadi tidak sehat, bukan karena Tuhan, tetapi karena orientasi kita adalah mengejar harta duniawi. Ini penting bagi kita. Dan satu-satu cara agar pikiran kita menjadi sehat, pikiran kita menjadi pikiran yang sehat dan betul-betul bisa menikmati segala berkat yang dijanjikan oleh Tuhan adalah mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Kita tahu ada seorang penyanyi rock and roll. Ini adalah penyanyi favorit yang bernama Elvis Presley. Ini seorang pemuda yang luar biasa. Ketika dia masih muda, ketika dia belum apa-apa, ketika dia belum terkenal, dia adalah seorang aktivis di dalam gereja.
Suaranya yang begitu merdu. Dia adalah seorang WL yang luar biasa. Dia juga adalah seorang singer yang luar biasa di dalam gereja. Tetapi ketika dia sudah mencapai puncak kesuksesan, di mana dia dipuja-puja orang, di mana dia disanjung-sanjung orang, kita melihat bagaimana kehidupan dari seorang Elvis Presley. Dia akhirnya kecanduan alkohol. Dia akhirnya kecanduan dengan obat-obatan. Dan pada akhirnya meninggal. Kita melihat di sini bahwa dalam perjalanan kehidupan kekristenan, seringkali ketika kita belum memiliki uang, seringkali ketika kita belum memiliki segala sesuatu, seringkali ketika kita belum dipercayakan untuk mengelola harta kekayaan, kita begitu dekat dengan Tuhan, kita begitu mengapresiasi segala sesuatu yang Tuhan buat di dalam kehidupan kita, sehingga kita memuji Dia, kita menyembah Dia, kita mencari Dia. Tetapi realita yang terjadi adalah ketika kita dibawa ke dalam puncak kesuksesan, puncak keberhasilan, seringkali kita akhirnya keluar dari Tuhan. Ada ketidakpuasan di dalam hidup kita dan kita ingin untuk menunjukkan siapa kita. Akhirnya kita mencoba menghalalkan segala cara. Dan pada akhirnya kita semua undur dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Elvis Presley adalah merupakan salah satu contoh nyata bagaimana keserakahan. Ketika kita tidak puas dengan apa yang hari ini Tuhan titipkan, yang hari ini Tuhan anugerahkan kepada kita, maka kita akan melupakan Sang Khalik dan kita terjerat dalam berbagai macam dosa, berbagai macam kejahatan yang pada akhirnya membuat saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita keluar dari kebenaran firman Tuhan dan menyusahkan kehidupan kita. Jadi pentingnya kita insaf, kembali lagi kepada Tuhan, nikmati segala yang hari ini Tuhan titipkan dan Tuhan percayakan kepada kita semua. Bila kita ingin betul-betul menikmati segala kasih karunia Tuhan yang Tuhan anugerahkan dan percayakan kepada kita. Di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-5, firman Tuhan di sana dengan jelas berbicara kepada kita demikian. Efesus pasal 5 ayat yang ke-5, firman Tuhan berkata, "Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah," artinya penyembah berhala, "yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah." Jadi kembali lagi di sini, janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Bahkan di dalam Filipi, di sana kita melihat di dalam Filipi firman Tuhan, Filipi pasal yang ketiga ayat 19. Firman Tuhan berkata bahwa orang-orang yang serakah, orang-orang yang mencoba untuk menjadikan mamon, harta benda, keuangan menjadi prioritas, maka firman Tuhan berkata di dalam ayat 9 dari Filipi pasal 3 ayat 19, "Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi." Jadi orang-orang yang hari ini mencoba untuk menjadikan mamon menjadi tuan di atas hidupnya, maka dia mengalami yang namanya berbagai macam duka. Sehingga dia tidak ikut menikmati segala kasih kebaikan Tuhan. Sekalipun dia berlimpah dengan berbagai macam mamon, keuangan, dan segala harta benda yang hari ini dititipkan dan dipercayakan Tuhan kepadanya. Hanya ketika dia insaf sadar, kembali kepada kebenaran firman Tuhan, mengandalkan Tuhan, memprioritaskan Tuhan, menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, maka keadaannya akan dipulihkan dan hidupnya menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Yang terakhir dalam bagian kebenaran firman Tuhan, pada kesempatan hari ini adalah poin yang ketiga. Apa konsekuensi ketika kita salah mengelola mamon yang hari ini dipercayakan Tuhan kepada kita? Konsekuensi yang ketiga
Ketika kita tidak mempergunakan mamon dengan baik, maka kita akan kehilangan yang namanya berkat kekekalan. Berkat kekekalan ini akan hilang dari dalam kehidupan kita. Di ayat yang ke-5 firman Tuhan sampai dengan ayat yang ke-6 firman Tuhan di sana berkata demikian, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Jadi kembali lagi penekanan firman Tuhan di sini adalah konsekuensi dari ketika kita tidak mengelola keuangan mamon yang hari ini Tuhan anugerahkan dan percayakan atau titipkan kepada kita, maka kita akan kehilangan yang namanya momentum kekekalan. Momentum kekekalan hari ini sudah Tuhan anugerahkan dan percayakan kepada kita. Tetapi momentum kekekalan yang hari ini kita alami, yang kita terima secara cuma-cuma, karena karya pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib, itu akan menjadi tidak berarti, itu akan menjadi tidak berdampak sedikit pun bagi kehidupan kita baik di masa kini, bahkan juga sesama kita di masa kini dan di masa yang kekekalan. Firman Tuhan menekankan kepada kita bahwa segala sesuatu, kita terlahir dengan telanjang, kita keluar tanpa membawa apa-apa. Di ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata, sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia ini, kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Jadi penekanannya adalah bahwa segala sesuatu yang hari ini perlu harus dikelola dengan baik, sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Kita datang tidak membawa apa-apa, kita kembali pun tidak membawa apa-apa. Karena itu pengelolaan yang benar akan menolong kita menikmati berkat-berkat Tuhan secara berlimpah-limpah di dalam dunia ini. Kalau hari ini kita dipercaya dengan berkat firman Tuhan, Tuhan mempercayai kita sebagai bendahara-bendahara ilahi yang ditempatkan di tengah-tengah dunia ini, agar kita mengelola setiap keuangan, setiap harta benda sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, agar Tuhan ditinggikan, agar Tuhan dipermuliakan. Betapa naifnya kehidupan kita ketika konsentrasi kita hanya berfokus hanya kepada harta benda. Betapa naifnya kita ketika kita hanya berfokus kepada materi. Betapa naifnya hidup ini ketika kita hanya berfokus mengejar harta-harta, kekayaan yang sifatnya semu, sifatnya sementara. Dan ketika kita berbicara dalam bagian ini berbicara tentang eskatologis, berbicara tentang masa depan. Hidup kita bukan di dunia ini. Hidup kita bukan di dalam alam yang sementara ini. Hidup kita itu di kekekalan. Ini sangat amat penting bagi kita. Kekekalanlah menjadi tujuan hidup kita. Karena itu kalau kita dipercaya hari ini dengan berkat keuangan, mari kita ikut menopang pekerjaan Tuhan. Mari kita ikut mendukung misi penginjilan. Mari kita ikut mendukung kegerakan-kegerakan yang sedang Tuhan kerjakan. Membantu mereka yang susah, menolong mereka yang membutuhkan. Inilah kerinduan Tuhan. Sebab kita tidak tahu kapan kita meninggal. Ada begitu banyak orang yang hari ini kaya, memiliki segala sesuatu, tetapi hari ini juga kita melihat ada begitu banyak orang yang mengalami kekosongan batin, kekosongan jiwa. Kenapa? Karena mereka tidak menggunakan harta benda mereka untuk memuliakan Tuhan. Sekali lagi ada tokoh yang luar biasa, seorang Salomo, yang menimbun harta begitu luar biasa. Dia adalah seorang yang kaya. Dia adalah seorang yang memiliki segala sesuatu. Tetapi di ending hidupnya dia berkata segala sesuatu sia-sia. Ada seorang tokoh yang bernama Ayub memiliki segala sesuatu. Tetapi hanya dalam sekejap harta bendanya itu lenyap. Diambil pulang oleh Tuhan. Jadi segala sesuatu yang hari ini dipercayakan Tuhan itulah merupakan titipan. Karena itu janganlah kita serakah. Mari kita berbagi. Mari kita gunakan setiap harta benda kekayaan yang dititipkan Tuhan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tidak secara kebetulan hari ini dia memberkati kita dengan keadilan. Tujuannya untuk memperlebar kerajaannya di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya dan Bapak Ibu saudara sekalian, kita dipercaya adalah sebagai bendahara-bendaharanya Tuhan. Seberapapun rupiah yang dipercayakan kepada Anda, seberapapun harta benda yang dipercayakan kepada Anda, ingatlah bahwa Anda adalah bendaharanya Tuhan.
Kelolalah setiap hal yang hari ini dipercayakan kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa bila kita setia dalam perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kepada kita perkara-perkara yang besar. Mau melihat perkara-perkara yang besar, dimulai dulu dari mamon, dimulai dulu dari keuangan yang hari ini Tuhan percayakan kepada kita. Kembali lagi, agama-agama di luar sana mengajarkan bahwa kita mencari Tuhan agar supaya kita diberkati. Ini konsep yang hari ini, konsep yang tidak alkitabiah, yang hari ini diajarkan di luar sana. Saya harus tekankan kepada kita bahwa ini bukan konsep yang alkitabiah. Kita mencari Tuhan bukan supaya kita mendapatkan keuntungan secara finansial. Kita mencari Tuhan bukan supaya kita mendapatkan harta kekayaan. Tetapi kita mencari Tuhan karena dasar yang benar. Karena Dia telah menebus kita, Dia telah menyelamatkan kita. Tapi hari ini di luar sana ada begitu banyak orang yang mengajarkan bahwa ikut Tuhan maka engkau akan diberkati. Ini adalah kesalahan besar dan ini adalah penipuan yang besar. Itu sebabnya seberapa banyak orang yang hari ini ketika dia datang ke gereja, ketika dia datang ke dalam persekutuan, dia tidak mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Dia menjadi putus asa, dia menyalahkan Tuhan, dia menyalahkan hamba Tuhan, dia menyalahkan semua orang. Ini ajaran sesat. Jadi sekali lagi saya ingin tekankan kepada kita bahwa Tuhan memanggil kita beribadah karena kesadaran kita kepada Tuhan bahwa Dia telah menebus kita, dan tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Inilah yang harus menjadi acuan bagi kita di dalam mengiring Tuhan. Ketika acuan kita adalah untuk mendapatkan berkat-berkat materi, untuk mendapatkan harta kekayaan, percayalah, lambat atau cepat, cepat atau lambat, Bapak Ibu akan mengalami yang namanya kekecewaan. Bapak Ibu akan mengalami yang namanya keputusasaan dan meninggalkan Tuhan, bahkan mengutuk Tuhan. Seberapa banyak orang yang hari ini berpaling dari Tuhan. Saya melihat di masa pandemi COVID ini, banyak orang meninggalkan Tuhan karena motivasinya mengikut Tuhan adalah supaya diberkati secara keuangan. Mengikut Tuhan adalah supaya diberkati harta kekayaan. Ini adalah kekonyolan dan harus bertobat. Satu-satunya jalan keluar adalah harus bertobat, kembali kepada sang sumber berkat itu. Hanya orang hari ini mencari berkat Tuhan, bukan mencari Tuhan, sehingga mengalami yang namanya keputusasaan, kekecewaan, kepahitan. Tapi hari ini saya mau tekankan kepada kita, carilah sang sumber berkat itu. Maka Bapak Ibu tidak akan pernah dikecewakan. Bapak Ibu tidak akan pernah mengalami yang kepahitan. Bapak Ibu tidak akan pernah mengalami yang namanya kepedihan. Tapi justru Bapak Ibu akan dibawa naik. Saya tutup dengan sebuah ilustrasi singkat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Agar kita tidak serakah. Hari ini kita dipercayai sebagai bendaharanya Tuhan. Sebuah ilustrasi, ada seorang kakek yang sudah berumur. Dia menginginkan sebuah pekerjaan agar bisa mencukupi semua kebutuhan hidupnya. Dia bergumul karena dia sudah tidak bisa bekerja. Dia bergumul sedemikian rupa agar dia mendapatkan sesuatu yang layak baginya. Suatu saat ada seorang yang tidak dikenal oleh bapak ini datang dan mempercayakan kepada dia seekor angsa. Orang ini berkata kepada bapak ini, "Pak, saya mempercayakan angsa ini kepada bapak. Jika angsa ini bapak rawat dengan baik, maka dari angsa ini akan menghidupi bapak." Orang ini akhirnya membuat kandang yang bagus. Dia memberi makan, dia memberi minum kepada angsa ini. Dengan baik dia menyediakan tempat yang layak bagi angsa ini. Dan berjalannya waktu, angsa ini akhirnya bertelur. Dan telur yang dihasilkan oleh angsa ini adalah telur emas. Bapak ini begitu bangga, bapak ini begitu senang. Dia akhirnya membawa telur emas ini, dan akhirnya dia datang ke kota dan dia menjual telur emas ini kepada orang-orang. Hari berganti hari, angsa ini terus memberikan telur emas bagi bapak ini. Dia akhirnya membeli semua yang menjadi kebutuhannya. Dia membeli semua yang menjadi kerinduannya. Dia membeli semua yang menjadi harapannya. Namun pada suatu saat, segala sesuatu sudah dicukupi. Dia memperbaiki
tempat dari angsa ini. Dan pada suatu saat dia harus menunggu agar angsa ini memberikan telur emas baginya. Timbul di dalam pikirannya bagaimana caranya. Akhirnya bapak ini membedah angsa ini. Bapak ini membedah angsa ini dan angsa ini akhirnya mati. Kemudian apa yang terjadi, Bapak Ibu? Angsa ini mati dan bapak ini tidak menemukan telur emas di dalam angsa ini. Dia berusaha untuk memberikan hidup, untuk menghidupkan kembali angsa ini. Tapi inilah merupakan satu kemustahilan. Angsa ini mati. Dan waktu yang bersamaan, bapak yang menitipkan angsa ini datang dan meminta kepada dia, "Pak, di mana angsa yang saya titipkan kepada bapak?" Dan bapak ini berkata di sini. Dan sang pemberi ini berkata, "Angsa ini bukankah sudah saya katakan kepada bapak? Angsa ini saya titipkan kepada bapak agar bapak rawat dengan baik. Karena angsa ini yang akan memberikan kehidupan finansial bagi bapak. Hari ini angsa ini sudah tiada. Dia tidak akan bisa memberikan apa-apa lagi bagi saya dan bapak." Dari ilustrasi ini yang kita dapatkan adalah seringkali kita telah diberkati oleh Tuhan. Seringkali kita sudah diberkati oleh Tuhan baik secara finansial, kesehatan, bahkan karya keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tapi karena ketidakpuasan seringkali membuat kita salah jalan, keluar dari nilai-nilai dan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Dan kita diingatkan kembali oleh Tuhan agar kita tidak hidup serakah. Di mana ada